Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat ya. Apa kabar sobat semua? Semoga sobat semua dalam keadaan sehat ya dan makin sukses tentunya. Oke, di video kali ini saya akan sedikit berbagi kepada sobat semua ya tentang sistem pengkabutan menggunakan karburator. Sistem pengkabutan bahan bakar tepatnya menggunakan karburator ya. Oke, nah di sini saya akan menjelaskan komponen-komponen yang ada di dalam karburator dan masing-masing fungsi dari komponen-komponen itu ya. Dari sistem membran diafragma ya, ada yang menyebutkan dengan membran diafragma ya. Dari pilot jet, main jet dan needle jetnya. Oke. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu nama-nama part ya. Nah, ini adalah mangkuk karburator sobat ya, tempat wadah minyak ya, turun wadah minyak dari tangki turun ke karburator. Nah, terlebih dahulu dia ditampung ke sini sebelum dia turun ke ruang bakar sobat ya. Nah, sistem kerjanya sobat, sistem kerja minyak turun ke karburator yaitu pertama adalah pelampung ya, pelampung minyak. Pelampung minyak fungsinya untuk mengatur minyak, jumlah minyak yang ada di dalam mangkuk karburator sobat ya, mangkuk karburator. Cara kerjanya bagaimana ya? Cara kerjanya seperti ini sobat. Pasangkan dulu ya jarum minyak. Ini jarum minyak ya sobat ya. Kita pasangkan ke jalur minyak turun sobat ya. Kita pasangkan di sini. Oke. Lalu di sini ada penahan atau sepi penahan pelampung minyak sobat. Oke. Nah, seperti ini. Jalur minyak turunnya nantinya melalui keran ya. Lalu nah di sini tempat kerannya sobat ya. Di sini keran saya buka ya. Melalui keran turun ke filter minyak. Di sini letak filter minyaknya ya. Turun ke filter minyak, lalu keluar melalui lubang ini sobat. Keluar melalui lubang ini ya minyaknya, dan akan masuk ke lubang yang di badan karburatornya. Oke. Nah, untuk mengatur dia turun yaitu pada saat minyak kosong di dalam mangkukan karbu, maka posisi pelampung itu akan turun seperti ini, dan minyak akan turun melalui celah jarum karbu itu tadi sobat ya, jarum karbu. Makanya di situ sobat ya, ya bisa dilihat. Nah, di situ tempat jalur minyak akan turun ke mangkuk karburator ya. Untuk yang bahasan kedua yaitu di pilot jet. Ada juga yang menyebutnya dengan slow jet ya, pilot jet. Nah, letak pilot jet di sebelah sini sobat ya, di bersampingan dengan letak main jetnya. Nah, fungsi pilot jet ya. Nah, pilot jet seperti yang pernah saya jelaskan pada video sebelumnya ya, yaitu guna dari pilot jet yaitu berfungsinya pilot jet pada saat motor kondisi stasioner atau lansam ya, sampai ke RPM menengah. Di sini yang berfungsi pilot jetnya sobat ya. Nah, sedangkan untuk RPM menengah sampai ke atas, RPM atas, itu yang berfungsi sepenuhnya adalah main jet sobat ya. Main jet, dan di atas main jet itu ada namanya middle jet sobat ya. Nah, ini letaknya di atas main jet seperti ini sobat. Nah, letaknya di situ sobat ya. Nah, lalu sistem kerjanya, sistem kerja dari pilot jet dan main jet tadi yaitu, nah di sini ada seher ini, seher karbu, bisa disebut dengan bahasa seher karbu atau seher skep bisa juga ya. Nah,
Sistem kerjanya seperti ini sobat. Di situ ada jalur, bisa sobat lihat ya, kuningan ya. Ada jalur dari jarum skep. Situ di dalam situ terlihat ya. Nah, kita pasangkan terlebih dahulu. Nah, pada saat kondisi motor stasioner ya, di situ yang saya bilang tadi yang berperan adalah di bagian pilot jet ya. Nah, sedangkan minyaknya turun ke bagian ruang bakar melalui ada lubang di samping jalur jarum skep. Di samping jalur jarum skep tadi itu ada lubang kecil ya, bisa sobat lihat di samping sini, di samping jalur jarum skep ya, itu ada lubang kecil. Nah, itu minyak pada saat motor kondisi lansam atau gas lansam ya, itu minyak melalui pilot jet sobat, melalui pilot jet keluar dari lubang kecil yang itu. Oke, kok dia bisa keluar melalui situ? Karena ada tekanan udara. Di sini kita bisa lihat tekanan udara yang mendorong. Cabut dulu pelampungnya. Oke, yang mendorong minyak agar keluar dan lalu masuk ke ruang bakar sobat ya. Nah, di situ ada lubang ya. Dan jalurnya bisa kita lihat. Nah, jalur yang ini sobat ya. Ini jalur pilot jet. Jalur udara pilot jet. Oke. Nah, lalu untuk pas posisi RPM tengah sampai atas itu yang berperan adalah di bagian main jet sobat, di bagian main jet. Nah, lalu minyak atau bahan bakar itu turun langsung ya melalui itu sobat, bisa terlihat ya, melalui jalur main jetnya. Oke, di situ ada lubang tembus tuh, langsung ke jalur main jetnya. Oke. Nah, di sini pada saat RPM atas, maka fungsi dari pilot jet itu tidak berfungsi sobat ya. Sepenuhnya fungsi di bagian main jetnya. Oke, maka minyak akan keluar lalu masuk ke ruang bakar melalui jalur main jet sobat ya. Nah, oke. Untuk yang selanjutnya, oke, di sini ada pengaturan udara, angin ya. Letaknya di sebelah sini. Nah, ini fungsinya untuk mengatur jumlah pasokan udara ya yang akan masuk ke ruang bakar. Oke. Nah, dan selanjutnya di sini ada setelan gas. Oke, bisa kita sebut setelan gas. Nah, cara kerjanya yaitu menekan, nanti setelan gas ini akan tembus ke jalur seherscape ya, seherscape. Maka cara kerjanya dia akan menekan di bagian sini sobat nantinya, dan semakin kita kencangkan itu maka seherscape itu akan semakin naik sobat. Semakin kita kencangkan maka seherscape itu semakin naik. Nah, makanya di sini untuk setelan gas untuk posisi seherscape agar naik sobat ya. Nah, untuk yang selanjutnya sudah kita bahas ya, pilot jet, main jet. Sekarang kita buka terlebih dahulu. Ini bagian yang tak kalah pentingnya ya menurut saya, karena di karbu sekarang itu rata-rata sudah menggunakan vakum diafragma namanya nih sobat ya. Ada yang menyebut dengan vakum diafragma, adapun juga yang menyebut dengan vakum karbu atau membran diafragma, membran karbu sobat ya. Nah, untuk karbu sekarang ya, yang saya bilang tadi itu sudah rata-rata menggunakan sistem air cut off valve. Nah,
Ini sobat ya, air cut off valve. Nah, jadi dia sudah menggunakan sistem membran diafragma tadi. Nah, cara kerjanya atau fungsinya seperti apa sobat ya? Nah, jadi saya sini akan menjelaskan. Nah, ini juga agak ribet sobat ya untuk menjelaskannya. Jadi fungsi dari membran ini yaitu simpelnya sobat ya, kita ambil simpelnya. Dia mengalirkan udara tambahan ya melalui jalur lubang yang di atas lubang pilot jet tadi. Nah, di bagian atas ini dia mengalirkan udara tambahan pada saat kondisi motor pertama dihidupkan sobat ya. Nah, maka udara tambahan itu akan masuk ke jalur pilot jet, akan masuk ke jalur pilot jet ya, mengalirkan udara tambahan dan akan mengalirkan ke dalam jalur pilot jet. Nah, di sini jika sobat perhatikan ya, di sini ada seperti spring atau per di dalamnya. Oke. Nah, di sini bisa dilihat, saya tekan dia akan balik lagi ke atas ya. Nah, sistem itu kerjanya jadi seperti sobat mungkin pernah lihat ya. Nah, membran terlebih dahulu, lalu di atas itu ada per ya, lalu ada penutup dari membran diafragmanya. Oke sobat. Nah, pada saat motor pertama dihidupkan itu jalur yang seperti bilang tadi, di situ tuh sobat lihat ya, di situ jalur yang di dalam valve-nya itu akan terbuka ya, akan terbuka, akan ditekan oleh per ini ya, ditekan ini, maka akan terbuka jalur udara yang ini tadi sobat ya. Jalur udara ini akan terbuka lalu masuk ke jalur pilot jetnya ya. Nah, sedangkan pada saat motor kita gas atau pada putaran tinggi, RPM tinggi, maka vakum ini akan mengangkat, membran ini akan mengangkat, mengalahkan tekanan per ini tadi, mengangkat dan menutup jalur udara yang masuk dari sini, sobat ya. Dia akan mengangkat lalu akan menutup. Nah, di sini nih sebenarnya ada sistem katup buka tutup sobat ya di dalam sini. Makanya seperti yang saya perlihatkan tadi, di sini ada sistem kayak spring atau per yang jika kita tekan akan balik lagi ya. Nah, akan menutup jalur angin, jalur udara yang masuk ke membran diafragma tadi, dan akan sepenuhnya masuk udara yang masuk akan melalui lubang ini tadi sobat ya, lubang yang ada kuningan itu. Nah, jadi ini tidak berfungsi pada saat gas tinggi sobat ya. Kok dia bisa naik ya kan, mungkin banyak yang bertanya kok bisa dia naik pada saat putaran gas tinggi. Karena di bagian sini jika sobat perhatikan itu ada lubang ya, pada saat kita gas itu akan terjadinya sedotan bahan bakar yang masuk, maka lubang itu pun akan memvakum membran diafragmanya akan naik sobat ya. Jalur naiknya dari lubang ini, masuk ke tutup sini ya, masuk ke tutup membran diafragmanya dan akan menyedot ke bagian atas, sobat ya. Jadi oke sobat ya, bisa dipahami sobat ya. Saya minta maaf sekali lagi apabila bahasa saya agak ribet sobat ya. Air cut off valve ini tadi pada saat kondisi motor pertama dihidupkan, maka udara akan mengalir melalui membran ini tadi, dan pada saat putaran mesin tinggi atau RPM tinggi maka dia akan menutup dan sepenuhnya melalui lubang jalur pilot jet sobat ya. Oke. Nah, itu tadi penjelasan dari
sistem pengkabutan menggunakan karburator sobat ya. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan sistem pengkabutan dari sistem injeksi sobat ya. Nah, jadi kita harus tahu dulu dasar dari sistem pengkabutan sebelum sistem injeksi itu keluar sobat ya. Oke. Dukung terus channel kita ini agar nantinya saya akan lebih semangat lagi untuk membuat video dan akan membuat video yang terarah ke yang lebih baik sobat ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.